G-Shock Masterpiece. G-Shock Masterpiece. Ya, G-Shock Masterpiece tuh, maksudnya Masterpiece tuh apa nih? Kebanyakan orang kan mikirnya kayak eco material tuh cuma sekedar perbaruan doang kan, kayak recycle doang nih. Tapi kalau misalkan dari G-Shock menggunakan eco material itu artinya sebenarnya apa sih? Nah, gua ada pertanyaan nih. Apa tuh? Pertanyaan ini mungkin mewakilkan para penggemar-penggemar G-Shock. Kenapa G-Shock itu modelnya begitu-begitu aja? Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Irfan. Gua Fadil. Dan gua Iqbal. Oke, hari ini kita ngebahas santai lagi, Yes. ya kan? Pastinya berkutik dengan jam tangan G-Shock sih. Betul. G-Shock, G-Shock. G-Shock. G-nya apa? Gravity. Wih. Shocknya? Shocknya? Lu gua nanya Kaget. lu. Kalau saya kaget. Shocknya kaget. Nah itu sebenarnya kita mau ngebahasnya ke situ sih. Ngebahasnya itu tentang G-Shock Masterpiece. G-Shock Masterpiece. Ya, Oke. yang lo tahu nih dari Fadil, G-Shock Masterpiece tuh, maksudnya Masterpiece tuh apa nih? Jadi Masterpiece G-Shock ini itu seri-seri G-Shock yang dipertahankan dari awal pembuatan jam tangan G-Shock. Oke, dari Iqbal, Bal, menurut lo nih Masterpiece itu apa nih? Kalau menurut gua masterpiece itu maknanya sama kayak si Padil ngomong, tapi yang berbeda itu adalah lebih ke si visualnya. Oh, oke. Itulah kenapa visual dari G-Shock sebenarnya hampir semua itu mirip sama, dan itu tuh bisa jadi dinamain dengan masterpiece. Kalau dari sisi gua, Iya. Masterpiece adalah ya sesuatu ya. Sama juga intinya adalah dipertahankan dari awal pembuatan sampai sekarang dengan komposisi yang sama, bentuk yang sama, mungkin konsepnya yang berbeda juga, ada beberapa yang berbeda-beda ya kan. Tapi dia mempertahankannya itu adalah dari kekuatan dan keseluruhannya. Kekuatan gitu. dan keseluruhan ya. Iya. Berarti karakteristik G-Shock ya, terus dari awal pembuatan sampai saat ini itu dipertahankan termasuk semuanya. dari seri-seri si Masterpiece ini. Yang lo tahu, seri-seri Masterpiece apa aja? Yang paling ikonik dari G-Shock ya mungkin lu juga tahu apa aja ya. Salah satunya tuh DW 5000. DW 5000 ya. DW 5000. Ya saat ini mungkin orang-orang tuh bilangnya tuh DW 5600. Gitu, karena emang itu turunan dari DW 5000 ya. Iya, oke. Itu salah satunya. Oke. Terus ada GA100. Oke. Ya, dia yang berdiameter besar, Bulat ya. bulat ya kan. Dia ada analog dan digitalnya juga. Cakep tuh. Terus ada DW 6900. 6.900. 6900 itu setahu gue yang bulat-bulat kecil gitu ya. Iya, Tiga ya. iya. Iya. Ada 3 itu ya. Tiga Apa namanya itu subdial ya. subdial digital Iya. bagian atas. Nah, Gitu. itu DNA-nya DW 6900 tuh seperti itu. Oke. Dari lo, Bang, tipe apa aja nih yang lo tahu di G-Shock Masterpiece? Salah satunya yang paling terkenal juga itu ada GA 2100. GA 2100. Oke. Kayaknya hampir semua orang juga lagi ngomongin itu tuh. Iya sih. Iya kan? Iya betul. Gue tuh suka dengan jam tangan yang Masterpiece ini. Gue suka dengan yang originnya, yang DW 5000, 5600 turunannya, terus 69, GA 110, 2100 itu jam tangan yang benar-benar menurut gue itu adalah menonjol banget tuh pada saat itu ya. Sampai sekarang ternyata masih menonjol. Bisa dipakai di kalangan apapun ya. Di Iya sih. Hampir Semua kalangan ya. usia bisa pakai. Semua usia ya kan. Nah, gua ada pertanyaan nih. Apa tuh? Pertanyaan ini mungkin mewakilkan para penggemar-penggemar G-Shock. Kenapa G-Shock itu modelnya begitu-begitu aja? Ini persepsi gue ya, dari sisi gue. Kenapa sih G-Shock begitu-gitu aja? Bedanya adalah Warna. iya kan? Oke. Dari sisi gue nih, dari sisi gue nanti dari sisi Iqbal gimana? Karena setiap orang tuh pasti persepsinya beda-beda. Kenapa sih G-Shock modelnya gitu-gitu aja, tapi cuma dibedain warna-warna aja? Gue pernah bilang di konten sebelumnya ya, lo lihat aja konten yang sebelumnya nanti dimunculin di sini. Jam tangan ini dia itu nggak akan merubah karakteristiknya dari jam tangan G-Shock tersebut, dari apapun itu, karena dia itu mencakup dari jam tangan pertama dibuat di tahun 1983. G-Shock awal ya. Iya, G-Shock awal tuh. Dia tuh nggak bakal mengurangi untuk ketahanannya tersebut ya kan. Dari karakteristiknya, dari kekuatannya, dia tuh nggak akan beda lagi Keluar jalur istilahnya. dari karakteristik si dari jam tangan G-Shock. G-Shock ini. Kenapa banyak tipe yang sama, warna-warna yang berbeda tuh? G-Shock itu tidak akan pernah menutup untuk kolaborasi dengan siapapun.
Termasuk atlet ya. Termasuk atlet, musisi, seniman, terus bahkan sampai mungkin artis. Yang kemarin kita baru aja collab dengan Rich Brian. Itu seri GA 2100 tuh. Iya. RB. Di sini juga kita ada nih. Nah, itu collab dengan Rich Brian dengan warna yang berbeda. Makanya tuh banyak banget G-Shock dengan artikel yang berbeda, tapi warnanya tuh turunannya banyak ya kan? banget, ya. Nah, itu dia. G-Shock itu nggak akan pernah menutup untuk kolaborasi dengan siapapun. Ada lagi yang special edition juga memperingati apa, ya kan? Packaging yang berbeda, dengan bentuknya ya sama, fiturnya sama, dengan warnanya yang berbeda. Seri sebelumnya tuh ya. Ya. Ini seri tersebut nih adalah seri yang mengedepankan sesuatu yang ramah lingkungan. Nah, Material, ekomaterial. Ya, ekomaterial. Kebanyakan orang kan mikirnya kayak ekomaterial tuh cuma sekedar perbaruan doang kan, kayak recycle doang nih. Tapi kalau misalkan dari G-Shock menggunakan ekomaterial itu artinya sebenarnya apa sih? Jadi kalau ekomaterial ini bahan dasar pembuatan jamnya seperti strap, casing, itu terbuat dari bahan-bahan yang mudah terurai. Oke. Kayak kulit jagung, biji kastor, Iya. jadi lebih ramah lingkungan. Jadi Betul. ketika jam tangan tersebut rusak nih, kayak gitu, jadi tidak menimbulkan Sampah tuh. sampah. Iya. Sampahnya tersebut itu gampang terurai dengan sendirinya. Maksudnya ekomaterial itu. Dan di dunia juga pun lagi menggalakkan dengan eko ya kan, agar lebih ramah lingkungan. Biar tidak terjadinya polusi kali ya. Permasalahan terbesar itu adalah sampah. Tuh. Nah, makanya G-Shock ini itu mendukung banget dengan adanya ekomaterial tersebut. Tidak ada lagi sampah yang diproduksi oleh jam tangan tersebut. Makanya kalau misalnya strap yang putus, rusak, itu kan dibuang, nanti dia akan terurai sendiri. Itu saya yang Kembali ke alam ya. balik lagi ke alam. Bahkan ada di seri DW 5600 tuh dibuat dari bahan-bahan limbah material bekas jam tangan G-Shock. Oh iya, ada tuh. Ya. Yang strapnya warna-warna gitu ya. Warna-warna. Iya. Itu tuh keren juga tuh. Jadi limbah-limbah yang sebelumnya misalnya strap putus, patah, itu diolah lagi ya. Diolah lagi. Perusahaan ini tuh kayaknya nggak asal buat, nggak memikirkan hal yang lainnya gitu loh. Bang, lo belum jawab tuh, Bang. Kenapa G-Shock cuma beda-beda warna doang dari sisi lo? Kalau menurut gua sebenarnya sih bukan cuma perihal beda-beda warna doang ya. Kalau beda-beda warna kan tadi udah dijawab juga kan. Tapi kalau menurut gua yang lebih menariknya lagi, G-Shock itu lebih memberikan kayak visual-visual baru kayak Bulbar. Oke. Bulbar kan? Oh iya. Yang di depan itu ya. Iya. Bulbar. Walaupun sebenarnya G-Shock itu kan udah terkenal kuatnya juga kan. Betul. Buat apa juga sebenarnya ditambahin Bulbar gitu. Tapi itu juga jadi ciri khas unik. Jadi karakteristik ya. Ya, betul. Iya. Tapi emang jadi kelihatan gagah juga sih kalau dipakai Bulbar. Itu lo tau nggak Bulbar itu terinspirasi dari apa? Pertama yang gue tahu ada Bulbar itu terinspirasi dari mobil. Iya, betul. Mobil. Bumper mobil. Bumper mobil tuh yang di depan tuh biasanya kan Fungsinya untuk apa coba? untuk melindungi. Kan, ya. Iya, misalnya terjadi ketabrakan, yang kena tuh bempernya dulu, nggak langsung body. Bulbar itu kan diambil katanya adalah tanduk banteng lah ibaratnya tuh. Penahan ya. Penahan tuh. Tapi gua ngelihat si Bulbar itu jadi ngelihat jam tangan itu lebih kokoh aja gitu, kuat sih. Iya. Misalnya nih gua pakai jam tangan sekarang ini gua nggak pakai Bulbar, terus tiba-tiba pakai Bulbar jadi kelihatan taki banget. Sama kayak misalnya lo ngeliat mobil yang pakai bempernya gede banget di depan tuh. Sama yang nggak pakai bumper. Iya, ya kan? Kelihatannya lebih gila tuh, maco banget ya, kayak gitu loh. Bulbar itu nggak dipakai di G-Shock doang, tapi di BBG juga pun ada ternyata. BBG pertama ya? Iya, di BBG pertama ya. Iya, itu pakai Bulbar BBG tuh. pertama waktu perfect coach-nya itu masih namanya G-Shock. Oh gitu ya? Jadi sebelumnya itu BBG itu Oh DW. Iya, DW. DW 520. 520. Ya mungkin gini loh, mindsetnya adalah menahan, melindungi si kaca tersebut. Sebenarnya intinya Bulbar itu untuk melindungi kaca kan, kayak gitu loh. Ternyata Bulbar itu banyak banget ya, skateboard lah. Iya. Itu kan olahraga ekstrim banget. Apa enggak kita anak hiking lah, kena batu, kena apa? Ya itu untuk melindungi itu semua. Aktivitas outdoor ya. Iya. Ngomong-ngomong outdoor nih, sekarang G-Shock juga sudah menjual atau memproduksi jam tangan yang khusus untuk olahraga juga. Iya. Olahraga. Salah satunya tuh di seri GBDH 2000. GBDH 2000, DWH DWH 500. 5600 membuktikan kalau G-Shock ini emang ingin mencakup semua kalangan. Ya kita lihat nih di depan sini ya masterpiece. Gue dulu awal-awal punya jam tangan juga pun mikirnya adalah jam tangan G-Shock itu adalah untuk passion. Pasti mengiranya untuk passion kan. Tapi itu nggak untuk passion doang. Betul. Betul nggak? Betul. Lo pakai jam tangan Dewa 5600 lah contoh lah. Apa sih fiturnya?
betul basic dia yang punya. Stopwatch, timer, alarm. Apakah bisa dipakai untuk olahraga? Ya bisa juga. Bisa dong. Ya menggunakan stopwatch, timer ya kan, itu bisa. Akhirnya G-Shock mengeluarkan G-Shock Outdoor ya, yang dimana diperuntukkan untuk benar-benar fokusnya adalah ke olahraga. Yes. Yang dimana fiturnya juga melimpah tuh. Melimpah. Ada step tracker, Step tracker, ada running, trekking, swimming. G-Shock itu nggak sekedar mengeluarkan jam tangan yang untuk fashion juga, tapi untuk olahraga. Jauh dari sebelum saat ini ya, G-Shock juga sudah memiliki fitur-fitur melimpah. Bisa menyesuaikan waktu secara otomatis. Oke, walaupun sekarang jam tangan dikenal dengan kebanyakan smartwatch, tapi G-Shock itu lebih dikenalnya lebih ke futuristic watch. Touchless ya. Futuristik. Ngomongin tadi lo butuh baterai, ternyata udah 12 tahun udah gak pernah gue ganti baterai. Gue ngerasa ditipu. Jadi banyak orang yang ketipu ya sebenarnya sama G-Shock. Banyak orang yang tertipu. MLG modalnya cuma 90 juta. Seminggu ke depan dia jual 120 juta. Berapa tuh? Laku. Lumayan sih. Iya.